bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di persekutuan pada saat ini. Bersyukur kalau Tuhan terus menopang kehidupan kita, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita, sehingga kita dimampukan untuk menjalani hari-hari panjang kita yang belum selesai sampai dengan saat ini. Kita berharap hingga sampai kesudahannya Tuhan terus ada bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita juga hendak kembali belajar memahami akan firman-Nya walau sedikit. Kita percaya bahwa Tuhan sendiri akan menjabarkan firman itu dalam hati kita. Dan oleh sebab itu mari kita datang terlebih dahulu pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih,
Bapa yang boleh kami kenal, kami sapa, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi, yang menganugerahkan banyak perkara dalam kehidupan kami. Kami patut menerima dan kami patut juga merasakannya di sepanjang kehidupan kami. Bahkan kalau semalam Engkau menyelimuti kami dengan kasih-Mu, kami bersyukur. Saat Engkau membangunkan kami pagi tadi, kami juga bersyukur atas kekuatan, kedamaian, kesentosan, bahkan kesehatan yang terus Tuhan nyatakan bagi kami. Bersyukur atas kebersamaan yang boleh terjadi, baik dalam kehidupan keluarga maupun di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan saat ini ya Tuhan, saat kami boleh bersama kembali berhimpun, kami juga hendak kembali belajar memahami akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan membuka mata batin kami, telinga pemikiran dan kehidupan kami, sehingga kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dan patut layak untuk kami tindak lanjuti di dalam keseharian kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, biarlah Tuhan juga pakai mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya untuk boleh menuangkan setiap idenya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya dari awal hingga sampai akhir ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bahkan biarlah Roh Kudus-Mu turun atas kami dan menguasai tempat di mana kami beribadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari Mazmur. Mazmur 108 baitnya yang kedua sampai kelima. Mazmur 108 baitnya yang kedua sampai kelima. Demikian firman Tuhan. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Sedemikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, perlu saya mengulang ayat atau baitnya yang kedua dari Mazmur 108 ini. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat komandan upacara memberi aba-aba, siap gerak, itu artinya upacara akan segera dimulai. Dan artinya pula tidak boleh ada orang yang ngobrol sendiri. Tidak boleh ada orang yang duduk-duduk atau berjalan-jalan. Upacara ini segera dimulai. Akan dimulai. Ayo siap semuanya untuk mengikuti upacara dari awal hingga sampai akhir. Demikian pun dalam kehidupan kita, Ibu, Bapak, Saudara. Seorang petani dikatakan siap menggarap sawahnya saat dia sudah menyediakan segala sesuatu untuk keperluan penggarapan sawah itu. Sebagai misal, kalau seorang petani pagi-pagi buta hendak mencangkul sawahnya, tentu dia sudah mempersiapkan diri dengan baik. Kesehatannya tentu saja. Bagaimana dengan kekuatan tubuhnya? Apakah dia juga sudah sarapan? Apakah dia juga mempersiapkan bekal untuk siang nanti? Minuman, makanan.
supaya ketika diterik matahari dia tidak kehabisan tenaga dan bahkan dehidrasi. Apakah ketika dia berangkat ke sawah, dia juga mempersiapkan dirinya dengan pakaian yang sesuai saat dia menggarap sawah itu? Memakai caping misalnya, untuk menghindari teriknya panas matahari. Apakah dia juga tidak lupa membawa cangkul karena garapan sawah hari ini adalah mencangkul? Itulah kesiapan-kesiapan yang harus dilakukan. Hari Senin kemarin, Senin pagi saya mengajak mantau ke Purwosari. Untuk apa? Untuk ngelepo tembok yang dilubangi sebagai tempat kabel ular atau snake kabel untuk sound system Pepandan Purwosari. Dan ternyata saat saya mengajak Manto mengatakan dia mau sarapan dulu. Artinya dia mempersiapkan tenaga. Karena apa yang dia lakukan tentu membutuhkan tenaga. Juga ketika saya sudah sampai di gereja, saya mendapati Manto membawa tas. Tas itu berisi alat-alat perlengkapan untuk ngelepo tadi. Dia tidak hanya linggang kangkung. Dia tidak lepas tangan begitu saja, tetapi juga mempersiapkan alat-alat. Dan tentu saja ketika sampai di Purwosari yang dibutuhkan adalah pasir, tangga, juga semennya. Semuanya harus siap. Demikian pun dalam kehidupan berumah tangga. Saat anak-anak kita hendak menikah, tentu kita juga menanyakan kesiapan mereka. Apakah mereka sudah siap secara mental? Itu yang perlu. Ya, itulah yang perlu. Karena bagaimanapun juga pernikahan pada masa kini tidak semudah yang dulu. Saat anak kita sudah mengatakan pengen menikah, kadang kita juga menanyakan apakah pekerjaan itu sudah safe, bakoh, kukuh. Karena harus menghidupi bukan hanya anak orang, tetapi juga nantinya anak-anak kita sendiri. Kadang kita juga ditanya apakah sudah siap rumah, kendaraan, hobi. Kalau orang Tempo dulu mengatakan wismo, kukilo, kudo gitu ya. Kereta. Ya itu dulu, beda dengan yang sekarang. Kadang butuh juga kenekatan. Ketika kita sudah mengatakan siap untuk memiliki anak, apakah kita juga siap untuk membiayai kehidupannya? Tentu sampai di masa mereka menjadi dewasa. Bukan hanya sekedar punya anak-anak tok. Tetapi anak-anak kita membutuhkan banyak sekali dana. Kita tidak bisa membiarkan anak-anak kita itu sebagai alat mainan saja. Wong aku mau pengen dua anak kok, aku wegah ngopeni, ya ndak bisa seperti itu. Harus siap ngopeni, harus siap ngeragati. Harus siap nyekolahke setinggi mungkin. Karena mereka punya angan dan cita juga asa. Saat kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus berkorban untuk kehidupan umat manusia. Tuhan Yesus juga mempersiapkan segala sesuatunya. Karena apa yang ada di depan sana bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang enteng. Karena ini bersangkut paut dengan keselamatan manusia. Kalau itu semua gagal di tengah jalan, keselamatan manusia tidak akan pernah bisa diraih. Dan bahkan kematian kekal itulah yang akan terus menghantui kehidupan manusia. Sehingga Tuhan Yesus mempersiapkan diri sebaik mungkin hingga sampai detik terakhirnya. Itulah kesiapan Tuhan. Dan nampaknya saudara, apa yang diungkapkan oleh pemazmur pada pagi hari ini, di sana dikatakan hatiku siap ya Allah. Hatiku siap ya Allah. Siap untuk apa? Siap untuk menyembah Tuhan. Siap untuk menghadap hadiratnya. Siap untuk sujud kepadanya. Beribadah di hadapan Tuhan.
Persiapan itu diperlukan dalam rangka apa? Dalam rangka syukurnya kepada Tuhan. Kalau di bait atau ayatnya yang keempat, dia mengatakan, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Karena bersyukurnya sehingga dia mempersiapkan diri dengan baik. Lalu bersyukur karena apa? Banyak hal saudara yang patut disyukuri di dalam kehidupan ini. Tetapi pemazmur mencatat beberapa hal di ayat atau bait yang kelima. Sebab kasihmu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Yang pertama kasihnya, yang kedua karena kesetiaan Tuhan. Kasihnya Tuhan kepada kita ya seperti kita rasakan hingga sampai detik ini. Sehingga memerlukan kepekaan kita untuk terus mengingat dan menghitung seberapa banyak berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita. Jangan pernah abaikan itu. Tuhan mengasihi kita. Sehingga ketika ada ungkapan ketoklah, carilah. Pada saat kita berusaha keras untuk melakukan itu, kasihnya nyata loh dalam kehidupan kita. Bagi setiap kita yang setia kepadanya, jangan pernah tidak menghitung berkat Tuhan. Kadang kita dibukakan mata kita setiap kesempatan, Tuhan ada, Tuhan beserta, Tuhan memberi, Tuhan menopang, Tuhan menolong kita. Kan gitu. Kesetiaan Tuhan itulah yang diingat oleh pemazmur sehingga pemazmur layak untuk bersyukur. Setia. Dari zaman dulu hingga sampai sekarang. Kalau saya mengingat umur ya artinya sepanjang kehidupan saya 53 tahun Tuhan setia terus ada bagi saya. Dari 0 tahun hingga sampai detik ini 53 kurang sedikit lah. Tuhan setia kok. Tuhan terus memeliharakan kehidupan saya, Tuhan terus menjagai saya, Tuhan terus mengayomi saya, memberikan kesehatan, kekuatan kepada saya. Walau mungkin ada kelemahan-kelemahan, iya. Sakit, iya. Tetapi itu semua bagi saya adalah kesetiaannya, kasihnya kepada saya. Untuk mengingatkan saya. Kalau sakit ya berarti kamu harus mengingat bahwa kesehatan itu begitu berharga, begitu penting dalam hidupmu. Jagai itu. Ketika saya terbelit persoalan tentu juga diingatkan ketika kamu berada dalam kondisi aman, damai, sejahtera. Apakah kamu juga mengingat akan kasihku? Sehingga Tuhan mengingatkan dengan berbagai macam perkara dalam kehidupan ini. Lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya, mengapa perlu persiapan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun juga kita perlu menyadari bahwa kita itu adalah lemah, rapuh, tak berdaya. Begitu kan ya? Jadi tahun 2021 itu kan kita dibawa kepada kelemahan kita, kerapuhan kita, ketakberdayaan kita, keringkihan kita. Karena berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, terlebih pandemi COVID-19. Hingga sampai sekarang tentu saja. COVID-nya selesai, hepatitisnya muncul di berbagai macam daerah. Hepatitis belum selesai, ternyata DB-nya muncul sehingga terus kita diuji. Sehingga itu perlu kesiapan dari kita. Tidak mudah kita itu bersyukur, tidak mudah kita menghadap hadirat Tuhan, tidak mudah kita memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tidak mudah, perlu persiapan. Bahkan dari sana kita diingatkan ketika Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus membutuhkan dukungan para murid. Sehingga ketika berdoa 3 kali, bukankah Tuhan Yesus selalu mengatakan, mengungkapkan roh memang penurut tetapi daging itu lemah. Itu membuktikan bahwa para murid ketika itu ya belum siap. Mungkin Tuhan Yesus juga tidak mengatakannya, tak kandhani rene aku terno neng Taman Getsemani, engko ya neng kono, kowe kuwi linggih neng kene, lah aku engko rada rono, aku ndedonga kowe ndedonga. Kemungkinan tidak detail Tuhan Yesus mengungkapkan itu. Tetapi sebagai murid-murid,
Mestinya juga dia merasa peka, mereka merasakan kepekaan itu. Kenapa sih Tuhan Yesus mengajak aku berdoa secara khusus? Sehingga mestinya dari tempat di mana mereka melakukan perjamuan terakhir, mereka sudah siap mestinya. Kalau dikatakan roh memang penurut, iya, tetapi dagingnya itu lemah. Ketika Tuhan Yesus meminta dukungan moral, aku ki butuh dukungan loh saka kowe. Aja main-main. Bebanku ki abot. Aku ki lagi stres. Tentu doa menjadi sebuah kekuatan yang tersendiri. Dan ternyata mereka lelah, capek dari pagi hingga malam sampai dengan dini hari. Sehingga mereka tidak siap. Yang mestinya mereka siap. Rohnya sudah menghadap Tuhan, tetapi badannya capek, letih, berbeban berat juga. Sehingga mata yang mestinya merem kebanjur tidur. Itulah yang terjadi. Sehingga perlu persiapan. Oh, aku perlu mendukung Tuhan Yesus. Sehingga aku harus melek secara batin. Sehingga ketika aku berdoa benar-benar doaku itu sampai kepada Allah Bapa yang akan memberikan kekuatan tersendiri bagi Yesus untuk berjuang. Sehingga saudara, saat kita bersama-sama diundang untuk mensyukuri akan anugerah Tuhan, patut mempersiapkan diri dengan baik tentu saja. Sama seperti pemazmur di tempat ini, di ayatnya atau baitnya yang kedua, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwa. Bukan hanya secara fisik dia siap, tetapi mentalnya pun harus siap. Sehingga dia perlu membangunkan jiwanya. Yang memuji bukan hanya mulutnya, tetapi mulut batinnya. Yang siap menghadap Tuhan itu bukan hanya fisikku yang duduk di gereja, tetapi batinku juga sama, rohku juga menyembah Allah. Sehingga ketika di dalam gereja, konsentrasi kita penuh kepada ibadah itu sendiri. Tidak lalu ketika kita berdoa, kalau kita tidak siap saudara, bisa jadi loh ketika kita berdoa, yang kita ingat itu rumah kita. Apa omahe wis dikunci, apa lawe mau wis ditutupi, apa kompore mau wis tak matikan. Engko gek duitku sing nang lemari kae urung tak seselke nang ngisor klambi. Engko gek ana maling teko, itulah kalau tidak siap. Sehingga saudara, yang perlu kita siapkan bagaimana dengan penampilan diri kita. Tuhan tidak memandang penampilan kita, ya oke lah. Tetapi apa ya mungkin ketika kita ke gereja lalu pakai daster suwek-suwek, bolong-bolong, kayaknya tidak mungkin. Karena di rumah ada daster yang utuh misalnya. Apakah ke gereja tidak boleh pakai daster? Ya kalau yang di rumah hanya ada daster saja, kenapa tidak? Wong punya aku cuma sandal jepit dan itu pun kanan kiri saja beda kok. Lah yang dipunyai itu, ya sudah. Itulah yang kupunya Tuhan. Yang penting aku berniat dengan sungguh-sungguh datang kepadamu ya Tuhan. Yo adus. Wong ini menyangkut penampilan. Lah aku ora duwe sabun, lah yo ora rasa nganggo sabun to, gosokan nganggo suket yo teyeng kok. Yang penting mandi. Datang ke gereja dengan kesegaran. Tidak lalu datang ke gereja malah ngambon-ngambon di tanggane, susah juga. Bagaimana kita memberikan persembahan kepada Tuhan? Aku tidak punya duit, ya sudah, tidak masalah. Tetapi ketika datang, ini loh Tuhan yang patut dan layak aku persembahkan. Aku hanya memiliki badan jiwa ragaku ini. Cukup bagi kita. Tuhan ngerti kondisi kita. Tetapi ketika kita memiliki uang misalnya, kita patut mempersembahkan kepada Tuhan. Seberapa kita punya. Dan itu patut untuk dipersiapkan. Jangan hanya
datang ke gereja, persembahane urung siap, mung dikruwel-kruwel lebokke amplop. Padahal tujuan adanya amplop itu kan uang ditata dengan rapi, dimasukkan ke amplop, tidak dikruwel-kruwel. Kan artinya kita kok kayaknya ora siap temen ya. Ketika dari rumah misalnya, ya wong duwite sing ngonten nggih mung niki, pun lusuh disetlika dhisik gen alus. Baru nanti ditekuk di gereja, dimasukkan ke amplop. Itulah kesiapan kita. Bagaimana dengan suara kita? Kalau dikatakan di Mazmur, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Ya Tuhan tidak memandang suara kita. Tetapi kita perlu tahu diri juga. Ketika misalnya suara kita sumbang, ya jangan nyanyi dengan keras lah. Pelan-pelan saja. Ya jangan batin juga, umi-umi juga bisa kok. Lip service juga bisa. Aku berniat untuk memuji namamu Tuhan, tetapi aku tidak bisa nyanyi, tidak masalah. Tuhan tidak memandang suara kita bagus apa enggak, bersuara emas apa tidak. Dan itulah yang seringkali dilakukan oleh organis dan pemandu pujian. Supaya apa yang dia lakukan, wong nyamannya aja pemandu pujian, kan memandu supaya jemaatnya bisa mendengarkan dengan baik, dan lalu nanti umi-umi lip service dengan baik juga. Lip sing maksud saya, bukan lip service. Lip sing dengan baik juga. Kan gitu. Lah kalau pemandunya ndak persiapan, organisnya ndak persiapan, gimana mau memandu dengan baik? Wis nadane salah-salah kabeh, lah jemaatnya mau dibawa kemana? Sehingga bagaimana dengan suara kita? Terlebih saudara, yang paling penting adalah bagaimana kesiapan hati kita untuk menyembah Dia, menghadap hadiratnya, sujud di hadapannya. Jangan sampai ketika kita menghadap hadiratnya, sujud menyembah di hadapan Tuhan, sak-sae lan saanane. Kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mengapa? Tadi loh kembali, karena kasih dan setianya sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Itu yang penting untuk selalu kita ingat. Dan percayalah, ketika kita sudah mau berusaha semaksimal mungkin, usaha kita tidak akan pernah menjadi sia-sia. Percayalah itu. Usaha kita akan dihargai oleh Tuhan. Usaha kita akan didukung oleh Tuhan. Tuhan pasti memberikan kesanggupan dan kemampuan kepada kita untuk melakukan semuanya dengan baik. Mengapa? Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita melakukan setiap perkara sendirian. Dia tahu kelemahan kita, keringkihan kita, kerapuan kita. Dan Dia pula yang memiliki kita. Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Percaya itu. Dan itu artinya jangan pernah merasakan bahwa kita ini kok kayaknya diabaikan oleh Tuhan. Tuhan ada menyertai. Saat ini pun kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ngerti apa yang kita lakukan. Dan inilah upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan kesiapan-kesiapan yang kita lakukan. Tuhan pasti sanggup dan menyanggupkan kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Baiklah ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Inilah ya Tuhan yang kami miliki, jiwa raga kami, kehidupan kami, dan kami ingin rindu menyembah Engkau, menghadap tahta hadirat Tuhan. Sehingga Engkau pula yang menilik setiap hati kami. Engkau pula yang memberikan kemampuan kepada kami. Engkau pula yang memberikan kesanggupan kepada kami untuk kami melakukan setiap perkara dengan baik. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang berada dalam kondisi letih, lesu, dan berbeban berat. Engkau mengetahui akan apa yang terjadi dalam kehidupan saudara-saudara kami. Mereka yang menanti-nantikan kesembuhan dari Tuhan. Mereka yang menanti-nantikan jamahan kasih Tuhan.
mereka yang menanti-nantikan kesuksesan dalam kehidupannya, mereka yang menanti-nantikan mendapatkan pekerjaan yang layak untuk meningkatkan kehidupan lebih baik, mereka yang menanti-nantikan kelulusan akan usaha perjuangan mereka dalam belajar, mereka yang menanti-nantikan anak-anak mereka boleh nurut, patuh, taat kepada orang tuanya. Tuhan, Engkau tahu segalanya. Engkau tahu keringkihan kami. Engkau tahu kelemahan dan kerapuan kami. Sehingga saat Engkau memberikan usia panjang bagi setiap manusia, tentu Engkau juga melihat akan kelemahan-kelemahan yang terjadi. Kadang kami juga merasa semplah. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan memberikan topangan. Tuhan memberikan kekuatan kepada orang tua kami. Kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja, terlebih di GKJ Purbalingga. 156 tahun sudah kami boleh menjalani hari-hari panjang kami. Dan kami masih mengharapkan usia cukup panjang lagi, lebih panjang lagi, lebih lama lagi. Sehingga kami boleh melayani Engkau dengan segenap hati kami, dengan sepenuh kekuatan jiwa raga kami. Oleh sebab itu mampukan gerejamu ini terus berkarya di tengah-tengah kehidupan masyarakat Purbalingga ya Tuhan. Mampukan gerejamu ini untuk bersaksi bagaimana Engkau mengasihi, bagaimana dengan setianya Engkau menyertai sepanjang kehidupan gerejamu di tempat ini. Sehingga kami gerejamu patut bersyukur dengan cara terus memperhatikan orang-orang yang tak berdaya, gereja-gereja yang lemah, ringkih sekeng, yang membutuhkan topangan dari Tuhan melalui kehidupan gerejamu di Purbalingga. Berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Engkau terus ada bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Engkau terus campur tangan di dalamnya sehingga setiap upaya buruk yang dilakukan oleh sebagian orang untuk menghancurkan kebinekaan, untuk menghancurkan persatuan, Tuhan akan terus memberikan kelembutan bagi hati mereka. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau menunggu waktu kami untuk kami bertobat menyesali setiap dosa pelanggaran kami. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam genggaman tangan kuasa-Mu. Dan saat ini pun kami rindu Engkau mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami ya Allah. Inilah sahabat-sahabat kami dan kami boleh mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Ampuni ya Tuhan setiap dosa pelanggaran kami, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan memohon berkat-Mu. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara yang bisa kita lakukan pagi hari ini. Terus ayo kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dan percaya bahwa Tuhan memampukan kita. Salam sehat, terus semangat, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ku bersyukur padamu di antara bangsa ya Tuhan. Ku bermazmur bagimu di antara bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikan dirimu mengatasi langit,
tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Oh, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.